Sebab Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita amini firman Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
yang sama, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyembah. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau memberkati setiap aktivitas kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur padamu. Dan ini kami segenap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, mau datang menaikkan pujian kami, syukur kami hanya padamu. Biarkan penyembahan kami benar-benar lahir dari hati kami yang paling dalam, hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, kami mau siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Yesus yang selalu ada dalam setiap cerita hidup kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Katakan dalam setiap keadaanmu, dalam setiap keadaan Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlalai. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Beri tepuk tangannya dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan. Dalam setiap keadaan Kau yang mendengar seruan kami. Tuhan tak pernah terlalai. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu, ya Tuhan. Benar Tuhan, hanya bersamamu kami bisa menang. Sebab Kau pertolongan kami. Sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali dengan perlahan katakan, bersamamu, ya Tuhan. Yes, benar Tuhan. Kami sanggup, kami bisa karena Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya karena Tuhan Yesus, hanya pribadi itu yang ada dalam diri kami Tuhan. Bersamamu aku menang.
lagi dengan imanmu katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan ya dengan pertolonganmu Tuhan. Amin. Bersamamu aku menang. Katakan bersamamu, bersamamu aku menang. Sekali lagi katakan bersamamu, bersamamu aku menang. Hanya bersamamu, hanya bersamamu kami rasakan, hanya bersamamu Tuhan kami bisa menang. Hanya bersamamu Tuhan, sebab Engkau pertolongan kami, Engkau yang mengikuti kami. Kau Yesus yang setia, Kau Yesus yang percaya. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam setiap cerita hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami. Ini hati kami, Engkau yang melihat. Kami percaya, kami imani, kami yakini, hanya bersamamu Tuhan. Kami bisa menang, sebab Engkau pertolongan kami, sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau yang melindungi kami. Kami berdiam dalam gegap-Mu tinggal diam di hadirat-Mu. Percaya kami padamu Tuhan, kami mau yakini hanya bersama denganmu Tuhan, kami bisa kami sadari hanya Kau satu-satunya penolong kami, yang selalu siap, yang selalu ada, yang selalu menolong kami, yang selalu di samping kami. Engkau Yesus yang setia, yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhanku yang besar, yang luar biasa. Dia yang setia, Dia yang dahsyat. Jemaat Tuhan,
pujian ini berkata, Dia selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Bahkan dalam suka maupun duka kita, Yes, Tuhan. Dia selalu ada di pihak kita. Terima Dia kasih. selalu ada di pihak kita, Terima kasih Yesus. yang selalu menolong kita. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segala rindumu pada Tuhan, dengan imanmu. Katakan, bersamamu ya Tuhan, aku Sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi, jemaat Tuhan saja, katakan bersamamu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Sambil bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini, katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami punya iman, punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku
Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang luar biasa, dan tiba saatnya kami akan bersorak lebih lagi bagi nama-Mu yang siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita punya sahabat yang sejati. Kita punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus. Amin. Katakan siapa? Yesus. Yesus. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh asa. Mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Takkan diri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh dua penuh tiga penuh basah. Mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Dia Tuhan Yesus yang setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, Dia selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Berpercaya bersama saya. Takkan diri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebab sukacita kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sukacita. Come on. Yesus kaulah sahabat, Dia selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Yang bersama saya yuk. Come on, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang putar, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Lagi goyang, kanan kiri ke depan, kita punya kuasa untuk menaklukkan setiap musuh kita, amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Rasa
saja kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau Gold Sisi. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain pneumatomekanisme atau Makademonisme. Ajaran ini diajarkan oleh Makadenius yang adalah uskup Konstantinopel tahun 342 sampai dengan 346 yang menolak keilahian Allah Roh Kudus. Ebionitisme, paham ini menolak keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang memiliki karunia untuk mengadakan mujizat. Sehingga ajaran pneumatomekanisme dan ebionitisme adalah ajaran yang menyimpang atau sesat. Terima kasih. Saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil. Dipersilakan untuk mengarahkan adik-adik kita ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran dari guru sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab Engkau harapan kami Tuhan. Tidak ada dasar untuk kami berharap, tapi Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Boleh sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Oh, harapan setiap kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
melewati setiap musim di hadapan kami Tuhan. Gunung batu di hadapan kami Tuhan, kami mampu melalui segalanya Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kau yang menjadi harapan kami Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian ini. Ini iman percaya kami Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Boleh sekali lagi, lebih tinggi lagi sampaikan doamu kepada Tuhan. Yesus Tuhan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Oh Yesus, sumber harapan kami. Kau yang menjadi alasan kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama semua karena kasih dan anugerah-Mu. Saatnya tanah hati kami Tuhan akan ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik Bapa. Sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai saat sore hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Agar setiap benih kebenaran firman-Mu itu Tuhan tersampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Sekali lagi katakan. Jangan duduk dulu Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Jangan duduk dulu. Sebelum kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Saat sore hari ini kita kedatangan aura-aura yang sudah tidak biasa ya. Hambanya sudah hadir di sini dengan kasih Bapak Pendeta Raya Resmana Ginting STH. Dipersilahkan untuk jadi penyambung lidah kita Tuhan sore hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom. Lumayan 6 orang. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara?
Cuman 2 orang yang luar biasa, yang lain biasa-biasa aja. Apa kabar semua? Luar biasa. Kalau hidup kita bersama Yesus pasti luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Esra dan juga semua tim kepemimpinan buat kepercayaan diberikan. Suatu kehormatan buat saya. Saya diberi tema mengasihi keluarga dan saudara seiman. Boleh tolong ditayangkan PowerPoint saya? Ya, Yohanes 13 ayat 34 firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 5, beda ya sama yang di TV. Bisa tolong disamakan aja supaya saya nggak lihat ke belakang PowerPoint saya. Atau saya harus lihat ke belakang memang? Oke, nggak apa-apa, saya lihat ke belakang. 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kasih Tuhan yang sempurna itu sudah ada di dalam hidup saudara? Angkat tangan tinggi-tinggi yang percaya. Oke, saudara percaya? Nah, pertanyaannya hari ini, untuk apa kasih Allah yang sempurna itu ada di dalam kita, saudara? Untuk apa? Ya, kita tahu ada beberapa jenis kasih. Yang pertama kasih phileo. Kasih phileo itu kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Itu phileo, ya. Kasih phileo itu ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang. Kok tahu pengalaman ini kayaknya ya. Itu phileo, saudaraku ya. Itu kasih yang menuntut timbal balik. Kenapa selama ini kita gagal mengasihi sesama kita? Kenapa gagal mengasihi pasangan kita? Karena selama ini kasih kita kasih phileo, menuntut timbal balik. Ada suami waktu istrinya masih cantik baru-baru nikah, saudara. Kemanapun diajak, kemanapun kenalin istri tersayang, kenalin istri tercinta. Baru nikah, bodinya masih langsing, saudara. Nah udah 20 tahun nikah, bukan langsing lagi tapi langsung, ya kan. Ukurannya bukan L lagi tapi double XL. Kemana-mana gak pernah diajak, kemana-mana gak pernah dikenalin. Terus istrinya bilang, papa mau pergi ya, mama ikut dong. Terus suaminya bilang, udah mama gak usah ikut, mama di rumah aja. Setiap malam dengar istrinya ngorok tidur. Suaminya berdoa dalam hati, Tuhan kapan kau panggil gentong ini Tuhan. Waduh ngeri saudara. Ada lu suami berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya suami-suami di sini nggak ada, amin. Coba yang suami-suami boleh angkat tangan di sini yang suami-suami. Iya, ini kelihatan wajah-wajah suami malaikat semua ini ya, wajah-wajah sayang istri, ya. Kasih phileo itu gitu, saudara. Nuntut timbal balik. Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Itu belum kasih sempurna, saudara. Nah, ada kasih eros. Kasih eros itu begini. Saya berteman sama kamu, untungnya buat saya apa? Saya mengasihi kamu, saya dapat apa? Itu kasih eros. Menuntut apa ya? Mencari kepentingan pribadi. Mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Saya bergaul sama kamu, saya dapat apa? Saya berteman sama kamu, saya dapat apa? Semua untuk kepentingan pribadi, itu eros. Ini ada kisah nyata. Ada seorang janda, dia pacaran dengan seorang pemuda. Janda ini punya anak masih kecil. Nah pemuda ini dia udah settle dalam segala hal. Keuangan, pekerjaan. Terus juga pemuda ini masih muda, ganteng. Kalau saudara nggak kebayang gantengnya gimana, lihat saya aja saudara. Ya supaya kebayang gantengnya gimana. Terus janda ini bilang gini sama pemuda ini. Sayang, ini kisah nyata di luar negeri. Kita udah lama pacaran, kapan kita nikahnya? Terus pemuda ini bilang gini sama janda ini. Saya mau nikah sama kamu, tapi sorry, saya nggak bisa terima anak kamu. Bahkan saya nggak bisa lihat anak kamu. Dan saudara tahu apa yang dilakukan janda ini? Anaknya masih kecil dua-duanya masih kecil. Dia naik mobil, dibawa anaknya di dalam mobil ke atas puncak, saudaraku. Dia naik mobil sampai atas puncak bawa mobil. Nah sampai di atas puncak, mesinnya dimatiin. Terus mobilnya didorong ke jurang, anaknya ada di dalam mobil itu. Ini eros, mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Bapak Ibu boleh paham maksud saya?
Nah, kasih Yesus itu bukan kasih fileo, bukan kasih eros, saudaraku. Makanya wanita-wanita, dengar ya wanita-wanita. Kalau ada pria bilang sayang sama kamu, terus kamu belum jadi istrinya, dia berani sentuh kamu, pegang-pegang kamu. Itu bukan kasih, itu bukan sayang, itu nafsu. Kalau dia sayang sama kamu, dia mengasihi kamu, dia akan lindungi kamu. Dia nggak akan sentuh kamu sebelum kamu jadi istrinya. Tapi kalau kamu belum jadi istrinya, dia udah berani pegang-pegang kamu. Dia udah sentuh-sentuh kamu, itu merusak hidup kamu. Bahkan setelah kamu dipegang-pegang, disentuh-sentuh, maaf kamu ditiduri, kamu ditinggali. Itu bukan sayang, itu bukan kasih, itu eros. Mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Jadi wanita-wanita angkat tangan tinggi-tinggi, semua wanita, angkat tangan yang wanita tinggi-tinggi yang belum nikah, tepuk dahinya bilang sadar. Ya. Jadi sadar kalau ada pria bilang sayang sama kamu, yakinilah dia akan jagai kamu. Dia akan lindungi kamu. Dia gak akan berani sentuh kamu sebelum kamu jadi istrinya. Itu yang benar gitu ya. Nah, kasih Tuhan yang sempurna itu apa? Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape itu kayak begini. Coba bilang sama sebelahnya, bilang sama sebelah. Friend. Coba bilang sama sebelahnya, friend. Saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ajar sama saya. Oh iya dong, itu kasih agape. Itu kasih yang sempurna. Saya mau tanya sama saudara, kita banyak kurang ajar gak sama Tuhan? Saya mau tanya, kita banyak kurang ajar gak sama Tuhan? Tapi Tuhan tetap sayang gak sama kita? Tuhan tetap mengasihi kita gak? Itu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Kalau dia bisa ditambah itu belum sempurna namanya. Nah kalau dia bisa dikurang berarti belum sempurna juga. Atau saudara kalau suka lukisan atau pernah lihat lukisan yang udah sempurna, udah perfect nih lukisan. Orang yang ngerti lukisan ini kalau ditambah jadi cacat. Dikurangin berarti belum sempurna. Nah kasih Tuhan buat hidup kita itu udah sempurna. Apapun keadaannya dia tetap mengasihi kita. Even kau jatuh, even kau gagal, dia tetap mengasihi kita. Karena kasihnya sudah sempurna. Amin. Saya mau tanya siapa di sini yang pengen dikasih Tuhan lebih lagi, angkat tangan. Nah berarti saudara belum ngerti. Saudara masih meragukan kasih Tuhan. Sampai saudara mau dikasih Tuhan lebih lagi. Udah sempurna, gak bisa ditambah lagi. Angkat tangan tinggi-tinggi semua, terus tepuk dahi bilang apa? Sadar. Udah sempurna, mau ditambah kayak gimana lagi? Saudara masih meragukan kasih Tuhan? Sampai saudara mau dikasihi Tuhan lebih lagi? Halo? Nah kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita. Gak bisa dikurang, gak bisa ditambah. Bagaimanapun keadaan kita, dia tetap mengasihi kita. Saudara pikir dengan saudara rajin ke gereja kasihnya bertambah? Oh enggak. Karena kasihnya udah sempurna. Kasih kita yang kepada Tuhan bertambah. Karena kasih kita kepada Tuhan jauh dari kata sempurna. Yang mengerti katakan amin. Kita jatuh, kita gagal. Saudara pikir kasihnya berkurang sama kita? Enggak, sudah sempurna. Tapi kita yang buat jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah jauh dari kita. Sampai sejauh ini yang paham katakan amin. Nah kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Kita lihat. Ini tujuannya. Sudah ada? Oke, ada di depan sana. Saat Yohanes 13 ayat 34 berkata gini, ini tujuan kasih yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Saudara yakini percaya bahwa kasih Tuhan yang sempurna, kasih agape itu udah ada dalam hidup kita dengan tujuan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Saudara tahu arti kata perintah? No choice, tidak ada pilihan. Absolut, mutlak harus dilakukan. Kalau saudara sebagai atasan kasih perintah ke bawahan saudara nggak lakukan, itu ada konsekuensinya, benar? Perintah sama undangan beda. Teman saudara nikah nih, terus saudara dikasih undangan, terserah saudara dong mau hadir atau enggak. Namanya aja undangan, benar? Kalau undangan ya boleh hadir, nggak boleh hadir, boleh dilakukan, nggak dilakukan, itu undangan. Tapi kalau perintah itu absolut, mutlak, tidak ada pilihan. Nah Yesus kasih perintah sama saya dan saudara yang harus kita lakukan. Apa perintahnya kepada kita? Supaya kamu saling
mengasihi. Jadi ternyata saling mengasihi itu bukan pilihan. Saling mengasihi itu bukan undangan. Saling mengasihi itu adalah sebuah perintah. Apa arti perintah? Harus, mutlak, nggak boleh enggak. Kalau saudara nggak lakukan, ada konsekuensinya. Benar saudara? Nah Tuhan kasih perintah supaya saya dan saudara saling mengasihi. Jadi saudara mau nggak mau harus saling mengasihi. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Nah saling mengasihi yang bagaimana? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita seperti apa saudara? Apakah eros, apakah phileo atau agape? Halo? Ada orang di sini? Ada. Tuhan memberikan perintah buat saya dan saudara supaya kita saling mengasihi. Harus. Katakan sama-sama, harus. Nah saling mengasihi yang seperti apa? Seperti Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita itu seperti apa? Apakah phileo, apakah eros, apa agape? Apa itu kasih agape? Kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Ingetin lagi sama sebelahnya. Friend, saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ajar sama saya. Walaupun kamu gak tahu diri sama saya. Amin. Oh iya dong. Kalau orang baik sama kita lalu kita baik sama orang itu. Orang yang gak ada Yesus di hatinya juga bisa lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Benar? Kalau orang perhatian sama kita lalu kita perhatian juga sama orang itu. Orang baik sama kita lalu kita baik juga sama orang itu. Orang yang gak ada Yesus di hatinya juga bisa lakukan itu. Yesus sudah kasihnya yang sempurna kepada saya dan saudara. Tujuan untuk apa? Supaya saya dan saudara saling mengasihi. Sama seperti dia mengasihi kita. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Jemaat. Oh jemaat. Terus firman Tuhan bilang apa lagi? Dengan demikian ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Dengan kita saling mengasihi semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi dengan kata lain gini Bapak Ibu, dengar baik. Kalau saudara belum saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, kau belum murid Tuhan. Gak ada amin ya nih. Siapa di sini yang murid Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan yang murid Yesus. Apa tanda bukti saudara murid Yesus? Kita dibilang murid Yesus bukan seminggu 7 kali kita ke gereja. Kita dibilang murid Yesus bukan mobil kita tulisan stiker tulisan I love Jesus. Kita dibilang murid Yesus bukan dari kalung salib kita. Kita dibilang murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Saling mengasihi yang bagaimana? Sama seperti Kristus mengasihi kita. Amin. Sekali lagi saya tanya, siapa di sini murid Kristus? Angkat tangan. Apa tanda bukti saudara murid Kristus? Saling mengasihi. Saling mengasihi yang seperti apa? Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Kasih yang sempurna. Agape. Apa bisa Pak? Saya yakin bisa. Saya punya teman. Dulu dia tinggal di asrama tempat saya kuliah teologi. Nah di asrama itu ada satu ibu, dia punya anak. Anak ini pahit benci sama mamahnya. Karena dari dia mamanya mengandung, suaminya tinggalin dia atau papanya tinggalin. Jadi dia gak kenal papanya. Jadi anak pemberontak. Mamanya bilang sama teman-teman kami, teman-teman saya, tolong dong layani anak saya. Anaknya masih remaja, laki. Tolong layani anak saya supaya anak saya berubah, bertobat. Dia mau mengampuni papanya, mau mengampuni saya. Dilayani nih semua sama teman-teman saya. Nah saudara, teman-teman saya gak ada yang sanggup. Dibilang, apa lu, kenapa lu, ngapain lu peduli-peduli sama kamu, udah gak usah peduli. Nah saya punya temen, dipanggil, Dek sini kakak mau bicara sama kamu. Dipeluk, anak ini berontak sudah. Terus udah gitu diambil kursi, teman saya dilempar kursi. Bang! Udah dilempar kursi, diludahin lagi. Dan ini anak remaja saudara. Kira-kira kalau saudara jadi teman saya apa yang saudara lakukan? Hah? Ya jitak sedikit lah Pak supaya tahu diri. Kurang ajar lu anak kecil gak hormat sama yang tua. Bener gak? Tapi waktu teman saya mau marah, mau jengkel, dilempar kursi. Padahal dia gak ada kepentingan nih. Cuman mau layani, doain. Tulus saudara, gak ada kepentingan apa-apa. Tapi waktu dia dilempar kursi, diludahin.
dia ingat kasih agape, kasih yang sempurna. Yesus juga pernah diludahi. Yesus juga pernah dihina. Tapi Yesus tetap mengasihi orang-orang yang meludahi, yang menghina. Dia peluk nih anak dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Saudara, tiba-tiba nih anak nangis jerit. Dan dia ngalami kasih Tuhan. Dan sejak itu dia bertobat, dia bisa mengampuni papanya, dia bisa mengampuni mamanya, dan dia bisa hormat sama yang tua. Kenapa? Karena kasih yang sempurna itu, kasih agape, kasih Kristus. Kenapa engkau frustasi mengasihi pasanganmu? Kenapa engkau frustasi mengasihi orang lain? Karena jangan-jangan selama ini kasih kita phileo, kita nuntut timbal balik. Atau jangan-jangan eros, kita mengasihi hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi seharusnya kasih kita, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Amin. Amin. Nah terus klik next. Matius 12 ayat 22 sampai 25, Yesus dan Beelzebul. Arti nama Beelzebul ini penghulu setan atau penguasa roh jahat. Jadi saudara jangan sampai ini yang muda-muda nanti saudara punya anak, terus nama anak saudara, saudara kasih nama Beelzebul. Ya. Kenapa kasih nama anaknya Beelzebul? Karena ada di Alkitab ya. Saudara harus ngerti ya. Ada di Alkitab memang, tapi harus tahu artinya. Artinya Beelzebul itu penguasa roh jahat atau penghulu roh jahat. Matius 12 ayat 22 sampai 25. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Terus, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, nanti kita balik ke ayat ini atau saya bahas ayat ini. Coba next slide. Tahukah saudara bahwa problem terbesar dalam hidup manusia, mau di gereja, mau di keluarga, mau di tempat kerja, problem terbesar hidup manusia adalah disconnecting. Apa itu disconnecting? Nggak nyambung. Saudara pernah telepon orang lain disconnect, bunyinya gini, tulalit, tulalit. Nah itu disconnect. Pernah saudara? Saya mau tanya, kira-kira kesel gak? Kira-kira kesel gak? Lagi penting nih, pengen hubungin orang, disconnect, tulalit, tulalit. Nah itulah problem terbesar dalam hidup manusia. Mau di gereja, di keluarga, tempat kerja. Yaitu disconnect, gak nyambung. Saudara pernah komunikasi sama orang lain. Maksudmu baik, ngomong tujuanmu baik. Tapi ini orang salah nangkep. Tersinggung, sakit hati, kecewa. Pernah gak? Padahal maksud saudara baik loh. Gak ada maksud apa-apa, tapi dia nangkepnya beda. Dia akhirnya kecewa, tersinggung, pahit. Pernah? Pernah. Itu problem terbesar dalam hidup manusia. Disconnecting, gak nyambung saudara. Ya. Nah, orang buta, tuli dan bisu merupakan gambaran orang disconnecting atau tidak berfungsi. Menurut saudara, kalau orang buta, tuli, bisu kumpul bisa connect gak? Halo, misalkan nih orang buta, tuli, bisu kumpul bertiga bisa connect gak kira-kira? Bisa nyambung gak? Gak bisa saudara, gimana mau nyambung buta, tuli, bisu? Suatu saat orang buta, tuli, bisu kumpul, dihadiri sama penterjemahnya. Yang pertama orang buta bilang gini, bilang sama si tuli sama si bisu, kasih tahu sama mereka, lebih baik saya daripada mereka. Walaupun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa mendengar dan saya bisa bicara. Yang buta, yang tuli nggak mau kalah. Bilang sama si buta, sama si bisu, mendingan saya dong daripada mereka. Walaupun saya nggak bisa mendengar, tapi saya bisa melihat dan saya bisa bicara. Nah yang bisu juga nggak mau kalah saudara. Dikasih tahu sama penterjemahnya, kasih tahu sama mereka. Daripada mereka berdua, saya jauh lebih baik dari mereka. Walaupun saya nggak bisa bicara, memang saya nggak bicara. Tapi saya bisa melihat nggak kayak mereka buta. Tapi saya bisa mendengar nggak kayak mereka tuli. Saudara, inilah problem terbesar dalam hidup manusia. Seberapa banyak kita di tempat ini, seringkali kita membanggakan kelebihan kehebatan kita. Dan seringkali kita suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dan kita nggak sadar bahwa sesungguhnya kita juga punya kekurangan kelemahan.
Yang mengerti katakan amin. Percayalah sama saya, kemanapun kau pergi, kalau kau selalu merasa lebih hebat, lebih baik, lebih benar dari orang lain, dan kau selalu melihat kelemahan, kekurangan orang lain, percayalah kemanapun kau pergi, kau akan selalu disconnect sama banyak orang lain. Yang setuju katakan amin. Percayalah, nobody perfect di tempat ini, nggak ada yang sempurna. Kalau boleh jujur, kita lebih mudah lihat kelebihan orang atau kekurangan orang? Halo? Kalau boleh jujur, lebih mudah lihat kelebihan orang atau kekurangan orang? Kekurangan. Saya mau tanya jujur ya, kalau lagi kumpul nih sama teman-teman, paling enak, paling seru ngomongin kelebihan orang atau kekurangan orang? Kekurangan. Ini yang membuat kita disconnect satu sama lain. Suami-suami, jawab dengan jujur. Kau lebih mudah lihat kelebihan istrimu atau kekurangan istrimu? Hah? Istri-istri, kau lebih mudah lihat kekurangan suamimu atau kelebihan suamimu? Kau sebagai anak lebih mudah lihat kelebihan orang tuamu atau kekurangan orang tuamu? Kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan kita, orang lain, kita akan selalu disconnect. Ada seorang suami bilang gini, Pak Pendeta, istri saya tuh banyak kelebihannya Pak Pendeta. Oh puji Tuhan dong Pak, apa kelebihan istri Bapak? Kelebihan berat badan Pak Pendeta. Terus ada seorang istri bilang gini, Pak Pendeta, suami saya tuh banyak kelebihannya. Dia baik, perhatian, gak suka pukul saya. Orangnya pokoknya gak kasar. Wah banyak kelebihannya Pak Pendeta. Oh puji Tuhan dong Bu. Tapi cuman satu kekurangannya Pak Pendeta. Apa Bu? Kekurangan suami saya satu. Kekurangan uang Pak Pendeta. Saudara, kalau kita selalu lihat kekurangan orang, kita kan selalu disconnect satu sama lain. Mari hari ini belajarlah untuk melihat kelebihan orang lain. Karena kita juga punya kekurangan. Yang setuju katakan amin. Belajar lihat kelebihan suamimu. Belajar lihat kelebihan istrimu. Karena engkau juga punya kekurangan. Belajar lihat kelebihan orang tuamu. Belajar lihat kelebihan anakmu. Karena kita juga punya kekurangan. Oh kalau saya lihat kelemahan istri saya terus. Istri saya lihat kekurangan saya terus. Kami disconnect terus. Tapi saya belajar. Saya yakin istri saya banyak kelebihan. Bukan kelebihan berat badan loh saudara ya. Banyak kelebihan. Saya sadar ketika saya lihat kekurangan istri saya juga punya kekurangan. Jadi saya belajar untuk melihat kelebihannya. Amin. Nah terus klik lagi next. Mereka tidak berfungsi secara jasmani namun connecting secara rohani. Secara jasmani mereka buta, gak bisa lihat Yesus secara langsung. Secara jasmani mereka tuli, gak bisa dengar Yesus secara langsung. Secara jasmani mereka bisu, gak bisa komunikasi secara langsung sama Yesus. Tapi secara rohani mereka connecting sama Yesus. Oleh sebab itu mereka ngalami mukjizat Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu melompat. Oh enggak, bisu mah dari dulu bisa melompat, itu bukan mukjizat saudara ya. Yang bisu bicara, ini connect gak ya? Halo. Ini kayak saya lagi berhadapan sama anak muda tapi kayak hadapan opa oma semua ini. Connect, nyambung. Kan kelihatan dari wajahnya wajah-wajah cerdas semua ini. Nyambung lah ya. Nah terus kita lihat. Terus klik. Nah sebaliknya ada orang Farisi yang sehat. Orang Farisi yang sehat yang tadi di Alkitab kita bilang. Mereka tidak bisu, mereka enggak buta, mereka enggak tuli. Tapi mereka mengalami disconnecting sama Yesus. Seberapa banyak kita di tempat ini tanpa kita sadari kita seperti orang Farisi. Secara jasmani kita nggak buta, kita nggak tuli, kita nggak bisu. Tapi sesungguhnya secara rohani kita buta, tuli, bisu. Apa maksudnya Pak buta rohani? Jawab dengan jujur, jawab dengan jujur. Kapan terakhir kali engkau menolong orang lain? Kapan terakhir kali engkau menolong orang lain? Ada orang perlu pertolongan di depanmu, kau pura-pura nggak melihat. Tanpa engkau sadari, engkau buta rohani. Tuli rohani itu apa Pak? Kapan terakhir kali engkau bisa mendengar masalah orang lain? Halo, kita ini kan pengennya didengar tapi gak pernah belajar untuk mendengar. Benar gak saudara? Lihat deh kalau suami istri lagi berantem. Atau saudara sama teman saudara pacar berantem. Selalu apa ngomongnya? Dengar saya dulu dong. Kamu yang dengar saya dulu. Saya belum saya bicara, saya juga belum saya bicara. Kamu dulu yang diam, kamu dulu yang diam. Benar gak saudara? Kita pengen didengar tapi kita gak belajar untuk mendengar. Bukankah itu egois? Nah giliran orang lain, kita suruh orang lain diam nih, kita bicara. Nah selesai kita bicara, kita tinggal. Padahal orang itu belum bicara. Kita kan egois, kita cuma mau didengar tapi gak belajar untuk mendengar.
Saya suka dengan istilah atau statement ini. Sedikit bicara, banyak mendengar. Boleh katakan dengan saya, sedikit bicara, banyak mendengar. Tapi kalau boleh jujur, kita lebih banyak bicaranya atau dengarnya? Lebih banyak bicaranya atau dengarnya? Kita banyak bicaranya. Dengar baik orang tua, dengar baik hari ini. Kenapa seringkali anakmu salah mengambil keputusan? Kenapa seringkali anakmu salah bertindak? Karena jangan-jangan mereka cerita sama orang yang salah. Kenapa mereka cerita sama orang yang salah? Karena engkau sebagai orang tua, engkau gak jadi pendengar yang baik buat anakmu. Kalau anak mau cerita, mau ngomong, diam kamu anak kecil, kamu tahu apa? Gak usah ngomong sama papa mama, gak usah nasihatin papa mama. Kita gak ada waktu. Beberapa tahun lalu udah lama, istri saya datangin saya sambil nangis. Pak, orang lain cerita, jemaat cerita, papa bisa dengar 2-3 jam. Tapi mama baru cerita 5 menit, anak-anak baru cerita 2 menit. Papa udah jawab yang lain, papa udah tanya yang lain. Saya minta ampun di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya jadi pendengar yang baik buat orang lain. Saya jadi pendengar yang baik buat jemaat. Tapi saya gak jadi pendengar buat istri dan anak-anak saya. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Pria-pria, bapak-bapak, tahukah saudara? Salah satu kebutuhan wanita adalah untuk didengar. Wanita-wanita yang setuju katakan, amin. Istri saya aminnya paling kenceng. Wanita-wanita yang setuju katakan, amin. Pak, pria-pria dengar ya. Saya mau kasih tips nih bapak-bapak pria-pria ya. Terkadang wanita itu bertanya, mereka bukan butuh jawaban. Mereka bertanya hanya butuh didengar. Pak sering punya istri, dia yang bertanya lalu dia yang jawab. Benar gak saudara? Dia bertanya, kita kasih jawaban, gak setuju sama jawaban kita. Benar? Karena memang dia bukan butuh jawaban, mereka butuh didengar. Contoh nih, jalan saya sama istri saya ke mall. Contoh aja, Pak bagusan baju warna kuning atau merah? Contoh, saya pilih warna kuning. Yang dibeli warna apa? Merah. Ngapain lu tanya gua? Dia cuma mau kasih tahu, papa setuju kan kalau mama beli baju ini? Mama cantik kan? Dia udah tahu jawabannya. Habis ibadah, Pah mau makan apa? Kita makan coto ya mah. Ah bosen coto terus. Terus ngapain tanya? Mie pangsit loh, kemarin kau udah mie pangsit. Masa mie pangsit lagi? Ngapain nanya? Wanita terkadang mereka bertanya, bukan butuh jawaban. Mereka butuh untuk didengar. Gak ada amin ya nih. Tapi seberapa banyak kita tuli rohani. Kita cuman mau didengar tapi kita gak belajar untuk mendengar. Coba katakan sekali lagi sama saya. Sedikit bicara, banyak mendengar. Amin. Ada yang tahu kenapa Tuhan ciptakan kita 1 mulut 2 telinga? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Ayo nanti yang jawab benar saya kasih nomor rekening saya. Benar serius saya gak bohong ini. Ada yang tahu kenapa Tuhan ciptakan 1 mulut 2 telinga? Gampang jawabannya, supaya lebih banyak mendengar. Itu jawabannya, itu jawaban pertama. Ada jawaban kedua, kenapa Tuhan ciptakan kita 1 mulut 2 telinga? Jawaban yang pertama supaya lebih banyak mendengar. Jawaban yang kedua, 1 mulut aja saudara udah cerewet banget. Apalagi 2 mulut. Ini cerita di Papua nih. Ada orang murid tanya sama gurunya. Ibu saya mau tanya anak SD, kenapa anak? Ibu saya penasaran dari dulu ibu, kenapa anak? Ibu saya penasaran, Tuhan ciptakan dunia begitu luas ibu. Kenapa Tuhan hanya ciptakan 1 matahari ibu? Terus gurunya bilang, hei anak, 1 matahari saja koso gosong begini. Apalagi 2 anak. Gurunya bilang, koso hilang anak. Enggak ini cuman joke aja saudara ya. Ini enggak main fisik hitam enggak, cuman joke aja. 1 mulut aja kita udah cerewet banget, apalagi 2 saudara. Jadi jangan tuli rohani, belajar untuk mendengar. Mungkin secara jasmani kita enggak bisu, tapi secara rohani kita bisu. Apa maksudnya Pak bisu rohani? Kapan terakhir kali perkataanmu bisa membangun anakmu? Kita kan orang tua cuman tahu ngejas anak kan. Anak kurang ajar, anak enggak tahu diri. Anak gak tahu diuntung, papa mamanya nyesel lahirin kamu. Ini loh kita bisu rohani. Perkataan kita cuma perkataan penghakiman.
perkataan ngejudge, menjatuhkan. Kapan terakhir kali perkataan bisa membangun orang lain? Kapan terakhir kali saudara bisa mendengar orang berkata sama saudara, thank you ya buat kata-katanya. Padahal saya udah down banget, saya udah nyerah banget. Tapi ketika kamu kasih kata-kata membangun buat saya bangkit kembali. Makasih ya Pak buat nasihatnya. Makasih ya Mah buat nasihatnya. Kapan terakhir kali kita bisa mendengar orang ngomong gitu sama kita? Atau jangan-jangan kita bisu rohani. Perkataan kita cuma menjatuhkan orang lain. Saya bingung saudara ya, mulut kita begitu kecil. Tapi entah kenapa ada orang kalau udah emosi, udah marah. Itu seluruh isi kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Dari tikus sampai gajah bisa diomongin. Lihat suami istri kalau bisu rohani, kalau lagi berantem ya. Maaf ya, suami tikus. Wah, istrinya gak mau kalah. Suaminya gak mau kalah. Istri kucing. Oh pantesan kucing sama tikus kawin berantem terus. Anaknya gorila saudara. Kan ada lagunya, saya suka lagu sekolah minggu. Bilang apa? Hati-hati gunakan. Ayo coba nyanyikan sama-sama. 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Sambil tunjuk kanan kirinya. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan bisu rohani. Jangan buta rohani. Jangan tuli rohani. Terus, saya sampai jam berapa, Pastor? Jam 6, oke. Karena saya tuh penyakitnya hamba Tuhan kalau dari mimbar udah lupa waktu, saudara ya. Orang disconnecting harus disembuhkan dengan connecting. Maksudnya apa, Pak? Saya ulangi, problem terbesar dalam hidup manusia apa? Disconnect, nggak nyambung. Nah, orang disconnect harus disembuhkan dengan connecting. Saya kasih contoh, saudara pernah telepon orang lain, terus dimarahin, pernah gak? Saya pernah telepon orang lain dimarahin. Dimarahinnya gini, isi pulsa Anda telah habis, isilah kembali. Nah waktu saya dimarahin, saya gak bisa marahin balik dong. Saya gak bisa bilang gini, maksud kamu apa? Ha? Maksud kamu apa? Enggak dong, pulsanya memang habis, saya harus isi kembali. Atau saudara pernah pergi ke satu tempat gak ada jaringan. Saya pernah pelayanan mission trip ke satu kampung, satu desa, saudara, gak ada sinyal. Terus saya mau hubungin keluarga saya, tulalit, disconnect. Terus saya bilang gini sama teman saya, bro, gue nyesel banget nih beli handphone mahal-mahal tapi disconnect terus. Terus teman saya bilang, Rai masalahnya bukan di handphone kamu. Masalahnya di daerah sini gak ada sinyal. Kamu harus pergi ke satu tempat yang ada sinyalnya. Yang mengerti katakan amin. Nah artinya gini, seberapa banyak saudara di tempat ini, kok banyak konflik sama orang lain. Dan kok salahkan sama orang lain. Kok gak sadar bahwa sesungguhnya masalahnya di dirimu. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya bukan di handphonemu. Masalahnya pulsamu sudah habis. Masalahnya bukan di handphonemu. Masalahnya engkau ada di satu tempat yang gak ada signalnya. Masalahnya bukan di suamimu, bukan di istrimu, di orang tuamu, di anakmu. Jangan-jangan masalahnya di diri kita. Kita mulai gak connect sama Tuhan. Kita mulai gak connect satu sama lain. Makanya orang disconnect harus disembuhkan dengan apa? Connecting. Kita harus kembali connecting dengan Tuhan. Dan kita harus kembali connecting satu sama lain. Yang mengerti katakan amin. Oke, coba klik lagi next. 2 jenis orang disconnecting. Kalau saudara mau tahu selama ini saudara orang disconnecting atau enggak. Ada 2 jenis. Yang pertama orang bodoh. Yang kedua klik orang bebal. Apa bedanya orang bodoh sama orang bebal? Saya kasih contoh. Orang bodoh ditanya, 5 tambah 5 berapa? Gak usah 5 tambah 5 deh, yang lagi seru aja. 1 tambah 1. Nah itu ya. Orang bodoh ditanya, 1 tambah 1 berapa? Orang bodoh jawab, 5. Salah, 1 tambah 1, 2. Terus orang bodoh bilang apa? Oh udah ganti ya? Bukannya udah ganti, memang 2. Oke saya salah, ampuni saya, maafkan saya, tolong ajari saya. Saya respect, saya hormati. Orang yang pertama orang bodoh, mengakui kesalahan dan mau belajar. Tapi ada jenis orang kedua, orang bebal. Ditanya, 1 tambah 1 berapa? Orang bebal jawab 11. Salah, 1 tambah 1, 2. Terus orang bebal jawab apa? Terserah gua dong, gua mau jawab 11 emang kenapa? Mulut-mulut gua masalah buat lo. Nah ini dia, orang bebal. Udah salah suaranya paling keras. Udah salah suaranya paling besar. Terserah saya dong, hidup-hidup saya masalah buat kamu. Bilang sama sebelah, kayaknya saya kenal tuh orangnya.
Bilang sama sebelah, kayaknya saya kenal tuh orangnya. Pernah ketemu orang bebal, udah salah suaranya paling besar? Pernah ketemu? Coba bilang sama sebelah, itu saya orangnya. Tahu bebal? Auban, bahasa kerennya tuh auban. Tahu oban? Pala batu. Tahu pala batu? Keras kepala. Tahu keras kepala? Coba pegang kepala saudara semua. Coba pegang. Terus diurut-urut, keras gak? Ah, itulah saudara. Kalau ketemu orang ini pasti disconnect terus. Makanya jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal. Dengar baik, yakinilah hidup ini adalah belajar atau pembelajaran. Yang setuju katakan amin. Saudara dengar, usia gak jamin buat kita pintar. Suatu saat nanti usiamu boleh 60 tahun, 70 tahun, yakini, percaya sama saya. Kalau kamu gak pernah belajar setir mobil, kamu gak akan pernah pintar setir mobil. Yang setuju katakan amin. One day, suatu saat nanti ya, usiamu 50 tahun, 40 tahun, percayalah engkau gak akan pernah pintar berenang kalau engkau gak pernah belajar berenang. Usia gak jamin buat kita pintar. Hidup ini adalah belajar. Hanya orang bodoh lah yang berhenti untuk belajar. Jadi kalau saudara nggak mau disconnect satu sama lain, harus belajar supaya connect, supaya nyambung. Dan juga jangan bebal, sok pintar, merasa paling benar. Capek kalau ketemu orang bodoh sama orang bebal, disconnect terus capek. Suatu saat ada bos, orang kaya lagi main golf, ceritain kebodohan supir mereka. Bos pertama bilang gini, gue bingung ya sama supir gue. Kok ada ya orang sebodoh itu? Emang apa sebodoh apa supir kamu? Nih coba kamu saya tes ya. Saya kasih uang 200 ribu. Terus saya suruh beli mobil pasti dia mau. Masa sih? Oh coba dipanggil nih. Udin sini Udin. Wah, siap bos. Udin ini saya kasih kamu uang 200 ribu. Tolong belikan saya mobil Innova sekarang juga. Siap bos, berangkat bos. Tuh lihat. Bodoh banget kan? Mana mungkin duit 200 ribu dapat mobil Innova. Terus bos kedua bilang gini, itu mah belum seberapa. Supir saya lebih bodoh lagi. Masa sih? Iya coba dites. Joko sini Joko. Wah kalau yang namanya Joko jangan tersinggung ya, ini cuma cerita. Saudaraku. Siap bos. Joko coba tolong kamu cek sekarang juga. Ada saya di rumah atau enggak. Siap bos, berangkat bos. Tuh lihat, bodoh banget kan. Udah jelas-jelas saya ada di sini. Nah terus supir mereka ketemu di jalan berdua. Dan mereka menceritakan kebodohan bos mereka. Supirnya bilang, gua bingung ya sama orang kaya sekarang. Punya banyak uang tapi bodoh-bodoh banget. Iya bener bos saya juga bodoh. Emang kenapa bos kamu? Coba kamu bayangin ya. Saya dikasih uang 200 ribu. Disuruh beli mobil Innova. Yang bener aja. Ini kan hari Minggu semua toko mobil tutup. Gak bisa suruh besok apa? Terus supir yang kedua bilang, sama iya bos saya juga bodoh. Coba kamu bayangin dia lagi main golf. Terus saya suruh cek di rumah ada dia atau enggak. Bodoh banget kan. Padahal kan dia punya handphone. Telepon aja istrinya langsung tanya ada dia di rumah atau enggak. Nah saudara, saya bingung yang mana yang bodoh ini. Artinya gini, kalau kamu bodoh, kamu gak mau belajar. Kamu kan disconnect sama orang lain. Makanya kita harus banyak belajar. Tapi gak boleh bebal juga. Merasa sok pintar paling benar. Angkat tangan tinggi-tinggi semua. Terus tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Terus klik next. Ciri-ciri orang disconnecting. Kepahitan. Kalau kamu luka belum sembuh, kamu gak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Kamu akan disconnect terus. Kamu luka sama papa kamu. Kamu luka sama mama kamu. Kamu luka sama mantan pacar kamu. Kamu gak akan pernah bisa mengasihi pacarmu yang baru. Karena kamu belum sembuh. Makanya saya bilang gini, jangan pernah menikah kalau engkau masih luka. Kalau kamu luka, terus kamu nikah, pasanganmu juga luka. Orang luka ketemu orang luka saling melukai. Orang sakit ketemu orang sakit saling menyakiti. Makanya kamu harus sembuh dulu. Saya kalau bimbingan pranikah sama jemaat, saya tanya, tujuan kalian nikah apa? Tujuan kami nikah supaya kami bahagia. Kamu salah besar. Tujuan kita nikah bukan bahagia. Karena walaupun kita nggak nikah, kalau kita udah pulih, kita udah sembuh. Kau udah menang sama dirimu sendiri. Kau udah selesai dengan dirimu sendiri. Kau nggak perlu nikah, kau sudah bahagia. Gak ada amin ya nih. Amin. Tujuan kita nikah bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Gak ada amin ya lagi.
Amin. Karena walaupun kamu gak nikah, kalau kamu udah selesai dengan dirimu, kamu pulih sama dirimu, gak ada luka, gak ada pahit, kecewa, benci, kau happy dengan hidupmu, kau bahagia dengan hidupmu. Dan ketika engkau sudah sembuh, engkau pulih, engkau menikah, bukan mencari kebahagiaan, tapi engkau memberi kebahagiaan. Makanya kenapa banyak suami istri nikah ujung-ujungnya kecewa apa? Ujung-ujungnya cerai apa? Kenapa cerai? Saya udah gak bahagia sama dia, Pak. Saya udah gak bahagia sama dia. Makanya prinsip pernikahan bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Kamu gak akan pernah bisa memberi kebahagiaan kalau kamu belum sembuh, kamu belum pulih, kamu belum selesai dengan dirimu. Oleh sebab itu, selesai dulu dengan dirimu. Kau gak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau engkau belum selesai dengan dirimu sendiri. Makanya Alkitab bilang, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dirimu aja engkau gak bisa kasihi kok. Kau masih luka. Kau belum berdamai dengan dirimu. Kau belum bisa mengampuni orang lain. Kau belum bisa mengampuni masa lalumu. Pastikan kau selesai dulu dengan dirimu. Berdamai dengan dirimu. Ampuni dirimu supaya kau bisa mengampuni orang lain. Kasihi dirimu supaya kau bisa mengasihi orang lain. Amin. Kalau kau hidup dalam kepahitan, kau akan disconnect sama banyak orang lain. Kau gak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Misalkan nih, saudara ada luka, kecolek sedikit, teriak gak? Teriak, belum sembuh lukanya. Kenapa engkau mudah tersinggung? Kenapa engkau mudah kecewa? Karena engkau masih terluka, engkau belum sembuh. Yang kedua, ciri orang disconnecting, klik Mr. No Problem atau Miss No Problem. Ini ciri-ciri orang disconnecting. Tahu Mr. No Problem and Miss No Problem? Hidupnya pakai topeng Mr. No Problem and Miss No Problem. Kalau orang sakit, dia sadar sakit, bagus mau disembuhin. Tapi banyak orang sakit gak pernah sadar dirinya sakit. Pas dicek ke rumah sakit udah kolesterol, jantung, asam urat, bahkan tinggal matinya aja. Nah banyak orang di gereja hidupnya pakai topeng Mr. No Problem and Miss No Problem. Merasa dirinya fine-fine aja, merasa dirinya baik-baik aja. Datang ke gereja cuman jadi pengamat. Datang paling lama, pulang paling cepet. Duduk di belakang, maaf ya gak nyindir yang duduk di belakang. Cuman jadi pengamat. Tadi khotbahnya salah tuh. Ayatnya gak kontekstual. Ilustrasinya gak matching. Cuman jadi pengamat, gak sadar dirinya bermasalah. Wah ini firman bagus nih buat istriku, sayang istriku gak datang hari ini. Wah ini firman bagus buat pendetaku, sayang pendetaku gak dengar hari ini. Selalu firman buat orang lain. Gak pernah sadar, Tuhan terima kasih ini teguran Tuhan buat hidupku. Ampuni aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau menang. Kalau orang sakit dia sadar sakit, bagus nih sembuhkan. Tapi banyak orang sakit gak pernah sadar dirinya sakit. Pakai topeng. Coba tanya sebelah, gak capek pura-pura bahagia? Coba tanya sebelah, gak capek pura-pura bahagia? Gak capek hidup pakai topeng? Kau terluka, kau gak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau gak akui dirimu terluka. Kau gak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Kalau engkau belum bisa mengampuni dirimu sendiri. Kau gak akan pernah bisa berdamai dengan orang lain. Kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri. Hari ini, kalau saudara mau mengasihi sesama saudara. Saudara mau mengasihi keluarga saudara. Kau harus sembuh dulu. Akui keberadaan hatimu. Amin. 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 Yuk tangannya di muka, semua tangan di muka. Terus cabut topengnya. 1, 2, 3. Buang jauh-jauh, jangan buang ke sebelahnya, bahaya saudara ya. Buang jauh-jauh. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekarang. Terus, klik next. Nah hubungan adalah prioritas. Masih ada 10 menit lagi pastor ya. Hubungan adalah prioritas atau hubungan adalah yang utama. Kalau disconnecting terjadi, maka segala keabnormalan mulai masuk. Pernikahan hancur, keluarga hancur. Karena apa? Tidak ada connecting. Di mana tidak ada connecting, di situ terjadi disconnecting. Di mana ada disconnecting, di situ mulai terjadi keabnormalan. Saudara tahu keabnormalan artinya apa? Udah nggak normal. Udah nggak normal itu kayak apa sih? Misalkan saya lagi ngobrol sama siapa? Hah? Jeril. Kamu siapa namanya? Hah? Biel. Saya lagi ngobrol nih sama Jeril nih. Si Biel lihat dari belakang. Itu Pastor Raya sama si siapa tadi? Jeril
pasti ngomongin saya tuh. Padahal kami lagi cerita bagi hidup, dia cerita kuliahnya, saya cerita keluarga saya. Tapi si Jeril ya, si Biel dari belakang, pasti mereka lagi ngomongin saya tuh. Itu udah gak normal. Banyak gak orang di gereja kayak begitu? Abnormal. Saya udah capek di gereja ini Pak, saya mau pindah gereja aja. Kenapa? Saya capek diomongin terus. Tanya sebelah, bilang sama sebelah, siapa yang ngomongin lo? Jangan kegeeran bilang. Saya udah capek, ini abnormal. Gak ada yang ngomongin, saya udah capek. Saya diomongin terus. Udah gak normal, karena disconnect. Udah curiga satu sama lain, gak aman satu sama lain. Ada disconnecting, belum sembuh, belum pulih. Saya kasih contoh lagi abnormal nih, udah gak normal. Ada suami, bawaannya curiga terus sama istri. Kemanapun suaminya pergi, diteleponin, dikeker. Papa lagi sama siapa, kenapa papa belum pulang? Kemanapun suami pergi diteropong, dikeker. Suami saya punya simpenan enggak nih? Simpenannya siapa nih, dokter atau kuntilanak? Waduh ngeri saudara. Terus suami telat pulang kerja 10 menit, istri udah ngamuk-ngamuk. Papa dari mana baru pulang papa? Papa dari mana baru pulang? Ini rambut siapa Pak? Ini rambut siapa? Suaminya bilang, Mama ini bulu ketek papa jatuh Mama. Bulu ketek aja diributin. Kenapa? Udah gak normal. Disconnect. Masalah kecil jadi besar. Yang gak perlu dipermasalahkan jadi masalah. Udah gak normal. Terus klik lagi next. Matius 5. Ayat 23 sampai 24. Ini penting. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu loh, bukan hati kita. Banyak kan orang gak ngerti ayat ini. Kan ada orang berpikir, lu tahu gak kenapa dia gak ke gereja lagi? Tahu gak? Enggak tahu. Kenapa emang? Dia kecewa sama kamu. Ya itu mah urusannya dia. Saya gak ada apa-apa kok sama dia. Masa gitu aja tersinggung. Masa aja gitu aja sakit hati. Kita sering gitu kan. Kita berpikir, loh saya gak ada apa-apa kok sama dia. Saya gak kecewa sama dia. Saya gak sakit hati sama dia. Iya, kamu gak kecewa sama dia. Tapi kamu tahu dia kecewa sama kamu. Kamu tahu dia sakit hati sama kamu. Hidup kamu udah gak jadi berkat. Hidup kamu jadi batu sandungan. Makanya Alkitab bilang bukan di dalam hatimu. Tapi hati siapa? Hati siapa? Hati saudaramu. Makanya firman Tuhan bilang gini. Ketika engkau bawa persembahan. Kamu pelayanan, kamu ke gereja, kamu lagi nyembah Tuhan. Terus tiba-tiba kamu ingat hati saudaramu. Ingat loh hati saudaramu loh, bukan hatimu. Terus Alkitab bilang apa? Hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan, coba baca sama-sama. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya gak bisa bilang gini, misalkan nih perkataan saya terluka. Istri saya terluka dengan perkataan saya. Saya gak bisa bilang gini, mama gitu aja tersinggung kayak anak-anak. Gak bisa. Gak bisa saudara. Alkitab bilang hati saudaramu bukan hati saya. Saya komitmen, saya belajar sampai saat ini. Saya gak akan pelayanan, saya gak akan khotbah. Kalau saya ada masalah dengan istri saya, kalau saya belum bereskan. Itu hati gak tenang. Bukan saya yang sakit hati, istri saya yang sakit hati. Kan kalau kita kan main amannya apa? Orang saya gak ada apa-apa kok sama dia. Benar gak? Masa dia gitu aja tersinggung. Masa dia gitu aja sakit hati, ya terserah dia dong. Itu kan pilihannya dia. Yang penting kan saya gak ada apa-apa. Ingat Alkitab bilang apa? Hati saudaramu terhadap kamu. Bukan hatimu. Memang kamu sama dia gak ada apa-apa. Tapi saudara tahu, adikmu, kakakmu, iparmu, anakmu, orang tuamu, ada apa-apa sama kamu. Alkitab bilang tinggalin pelayanan kamu. Tinggalin persembahan kamu. Beresin terlebih dahulu dengan saudaramu. Ada amin ya. Amin. Saya gak tahu, mungkin ada beberapa saudara tempat ini, hubunganmu mulai disconnecting. Dengan adikmu, kakakmu, orang tuamu. Mungkin kau berkata, enggak saya gak ada apa-apa. Oh iya, kamu gak ada apa-apa.
tapi orang itu ada apa-apa sama kamu. Alkitab bilang, bereskan terlebih dahulu, selesaikan terlebih dahulu. Amin. Tapi ingat, kau harus berdamai dulu dengan dirimu, supaya kau bisa berdamai dengan orang lain. Karena kalau kamu belum berdamai dengan dirimu, kamu merasa, enggak, saya enggak ada apa-apa. Kau pakai topeng, Mr. No Problem and Miss No Problem. Saudara dapat sesuatu hari ini? Saya hari ini menyampaikan prinsipnya. Bagaimana supaya saudara mengasihi keluarga saudara dan mengasihi sesama saudara. Kau harus berdamai dulu dengan dirimu, supaya kau bisa berdamai dengan keluargamu, dengan saudaramu. Kau harus sembuh dulu, kau harus pulih dulu, supaya hubunganmu bisa pulih satu sama lain. Kalau kau belum pulih dengan dirimu, kau belum selesai dengan dirimu, kau sulit untuk menyelesaikan dengan saudaramu. Kalau kau gak bisa mengasihi dirimu, kau gak akan pernah bisa mengasihi sesamamu. Kalau kau belum mengampuni dirimu, kau gak akan pernah bisa mengampuni sesamamu. Selesailah dengan dirimu, berdamailah dengan dirimu, supaya kau bisa berdamai satu sama lain. Connecting dengan Tuhan dan connecting satu sama lain. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Saya undang WL Singer, tutup mata saudara, tundukkan kepalamu. Ya Tuhan, Kurama Shikara Pataka. Saya undang WL Singer, bantu saya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Amin, amin. Dan ku percaya Kristus sudah ada dalam kita. Kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Kita mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita dengan kasih yang sempurna. Amin, amin. Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi katakan, ubah hatiku, perbarui hatiku Tuhan, pulihkan hatiku, sembuhkan hatiku. Amin, amin. Kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi saudara. Hari ini izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Yesus yang kita sembah ada di tempat ini.
Seberapa banyak kau mau jujur di hadapan Tuhan. Selama ini kau banyak disconnect satu sama lain. Kau banyak disconnecting dengan keluargamu, dengan sahabatmu, temanmu, di gereja, di tempat kerja, di kampus, di keluarga. Dan hari ini kau sadar, karena kau mulai disconnect sama Tuhan. Itu membuat kau disconnect satu sama lain. Tapi hari ini kau mau connecting kembali dengan Tuhan. Dan kau mau connecting kembali satu sama lain. Kau mau hubunganmu diperbaiki dengan Tuhan. Hubunganmu diperbaiki satu sama lain. Berdamailah dengan dirimu. Kasihi dirimu. Agar kau bisa mengasihi orang lain seperti kau mengasihi dirimu. Berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau orangnya, saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Kau mulai disconnect sama Tuhan. Kau banyak disconnect satu sama lain dengan keluargamu, temanmu. Mari taruh tanganmu di dadamu, saudaraku. Taruh tanganmu di dadamu. Kau mau connecting kembali dengan Tuhan. Yes, Tuhan lihat kejujuranmu, Tuhan lihat hatimu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Kami sadar hari ini. Kami sadar kenapa kami disconnect satu sama lain. Karena kami mulai disconnect dengan Kau. Dan hari ini kami mau connecting kembali dengan Kau. Kami mau connecting kembali satu sama lain, Tuhan. Kami mau perbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga kami bisa memperbaiki hubungan kami satu sama lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini kau terluka, hari ini Tuhan sembuhkan kau. Hari ini Tuhan ingin pulihkan kau. Berdamai dengan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu, saudaraku. Supaya engkau bisa berdamai dengan sesamamu. Berdamai dengan masa lalumu. Jangan pernah jadi hakim lagi buat dirimu, karena Tuhan gak pernah jadi hakim buat engkau. Janganlah tuduh lagi dirimu, karena Tuhan gak pernah menuduh engkau. Kasihnya sempurna buat saya dan saudara. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan hati kami. Hati yang baru. Kami gak mau buta rohani. Kami gak mau tuli rohani. Kami gak mau bisu rohani, Tuhan. Kami mau connecting dengan Kau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Yang kedua, saudara. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari ini Tuhan ingatkan engkau terhadap seseorang, terhadap hati saudaramu terhadap engkau. Entah itu orang tuamu, sahabatmu, temanmu, adikmu, kakakmu, saudara. Dan kau belum bereskan. Bahkan mungkin itu bertahun-tahun, saudara. Kau pendam. Hubunganmu mulai rusak. Hubunganmu mulai gak baik. Entah itu dengan orang tuamu, adikmu, kakakmu, sahabatmu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kau. Bereskan kata Tuhan. Selesaikan kata Tuhan. Perbaiki kembali hubunganmu. Dan seberapa banyak saudara pulang dari tempat ini, kau mau bereskan. Kau mau bereskan, saudaraku. Kau teringat akan hati saudaramu. Entah itu orang tuamu. Hubunganmu mulai gak baik. Entah itu sahabatmu. Entah itu teman pelayananmu, teman kampusmu, teman kerjamu. Firman Tuhan ingatkan kau hari ini. Bereskan kata Tuhan. Bereskan terlebih dahulu. Kalau saudara orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu. Kau mau bereskan. Kau mau perbaiki kembali hubunganmu yang rusak. Bolehkah saudara sebut nama orang itu di hadapan Tuhan? Katakan, Tuhan, aku mengasihi orang itu, Tuhan, seperti Engkau mengasihi aku. Sebut. Kalau itu papamu, katakan, Tuhan, aku mengasihi papaku seperti Engkau mengasihi aku. Kalau hubunganmu mulai gak baik sama mamahmu, katakan, Tuhan, aku mengampuni mamahku seperti Engkau mengampuni aku, Tuhan. Kalau itu anakmu, sebut nama anakmu. Kalau itu sahabatmu, sebut nama sahabatmu. Tuhan, aku mau bereskan. Pulang dari tempat ini, aku mau bereskan, aku mau datangi Tuhan.
Koramataka shikaramana. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saling mengasihi itu adalah sebuah perintah, saudaraku. Itu bukan pilihan. Koramataka shikaramataka. Yes, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Hamba berdoa pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Tuhan permudah agar kami bisa datangi orang itu. Kami bisa bertemu dengan orang itu. Dan Tuhan, kami berdoa lembutkan hati orang itu, Tuhan. Lembutkan. Dan kami membuat pemberesan dalam nama Yesus, Tuhan. Membuat pemberesan dalam nama Yesus, Tuhan. Permudah Tuhan, tolong Tuhan bukakan jalan. Dan berikan kami kerendahan hati. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hati yang taat untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti Engkau mengasihi kami. Hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan. Hubungan kami dipulihkan satu sama lain. Hubungan kami dipulihkan dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kurama shikara mashikara matakara. Yes. Yes. Alami kasih Tuhan hari ini saudaraku. Amin. Hatimu gak sama lagi hari ini. Ada kasih yang sempurna dalam hatimu, dalam hidupmu. Amin. Setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti setiap kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap benih kebenaran firman-Mu Tuhan sudah jatuh dalam tanah hati kami Bapa. Biarkan terus kami bawa sepanjang kehidupan kami Bapa, menjadi pedoman kami Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai dengan luar biasa di saat malam hari ini. Kami percaya dimanapun hamba-Mu Tuhan tempatkan, kemanapun dia Tuhan, kami percaya ada tanda dan bahkan mujizat Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Kehidupannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu, pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Di bagian belakang kursi depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Untuk amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk diakonia. Persembahan akan diberikan mulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arahan asyar kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sambil memberi persembahan kita angkat pujian ini sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan.
katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk di mana dibawakan. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lebih dahsyat lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yesus Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh dahsyat Engkau Yesus Tuhan kami, tak terbatas kuasa-Mu. Kau selalu ada yang menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Serukan pujian ini dengan iman percaya kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai bagian kita. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Yesus Tuhan kami. Dan lagi sorak-sorai yang dahsyat bagian kita. Sama-sama serukan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan.
mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan sekalian. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengumuman tambahan. Pertama-tama kami dari keluarga besar GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Pendeta Raya Rasmana Ginting STH atas kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan bagi Bapak sekeluarga dan serta urapan untuk pelayanan ke depannya. Selanjutnya ada beberapa penyampaian pengumuman. Pertama-tama bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian terdapat aser-aser yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum memiliki gereja atau tempat ibadah tetap, boleh diisi. Kami akan menyambut dengan baik. Yakin dan percaya kalau kita datang pertama kali di sini masih seperti orang baru, tapi ketika 2 atau 3 kali ke depannya kita akan seperti keluarga, amin. Selanjutnya di tangan aser juga membawa form doa. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang mau didoakan atau ada pokok doa boleh mengambilnya dan diserahkan lagi nanti kembali. Selanjutnya untuk hari Senin akan ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Bapak Ferry pada pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Kemudian hari Selasa ada KKR Karis. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan atau para pemuda yang mau mendaftar boleh scan barcode-nya. Nanti ada Pak Tester Dev Gerald juga. Kemudian hari Rabu buat para jemaat Tuhan, buat para wanita-wanita, nanti akan ada Putri Sion bagi Bapak Ibu jemaat, bagi ibu-ibu jemaat Tuhan yang mau datang boleh nanti hari Rabu bertempat di tempat ini di gereja. Selanjutnya hari Kamis buat para pemuda dan remaja akan diadakan ibadah gabungan PGPI, boleh nanti ada flyernya di depan sini, akan dilayani oleh Pak Pendeta Albert Lintang pukul 18.30 di GPD Pintu Elok. Bagi pemuda dan remaja yang tidak mempunyai kesibukan di hari tersebut, mari kita datang dan meramaikan. Selanjutnya untuk hari Jumat, bagi para pelayan Tuhan yang sudah mendaftar atau yang baru mau mendaftar, akan ada fellowship besar. Boleh datang di tempat ini pada hari Jumat jam 7 malam. Sekian untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya bagimu pujian kami Tuhan, hanya bagimu nyanyian kami Bapa.
Puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Di atas segalanya, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berada di tempat ini semata-mata karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Bahkan perkenan dari-Mu memampukan kami beribadah di tempat ini, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat sore hari ini. Kami berdoa Tuhan Engkau terus memberikan kasih-Mu, Lo yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga kami yakin dan percaya biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah hati yang mau melayani Engkau terus kerjakan bagi setiap pelayan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Sehingga biarlah dalam kehidupan mereka nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga terus urapi hamba-Mu, Engkau terus berkati hamba-Mu. Sehingga setiap apapun yang dia lakukan dalam pelayanannya dimanapun berada, Engkau terus memberkati. Sehingga setiap pelayanannya itu Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin dan percaya mujizat Tuhan, kasih Tuhan terus Kau nyatakan bagi hamba-Mu.
Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau datang menilik setiap hati jemaat-Mu. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Engkau Roh Kudus Allah, Engkau datang melawat setiap jemaat-Mu. Biarlah kasih Kristus terus nyata dalam setiap jemaat-Mu. Bahkan kami yakin dan percaya mereka datang pada saat ini mengalami kebebasan, mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya mereka keluar dari tempat ini. Mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Entah itu mereka dalam keadaan sakit atau mereka mungkin ada kesibukan yang lain. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Apa yang telah kami alami di tempat ini, Engkau juga bekerja dalam kehidupan mereka. Buat yang sakit Engkau datang dalam kehidupannya Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan setiap apapun yang dia usahakan untuk memperoleh kesembuhan, Engkau datang Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan yang sibuk Tuhan dengan pekerjaan bahkan apapun itu Tuhan, Engkau terus datang menilik hati mereka. Untuk Engkau datang Tuhan untuk menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat menyadari bahwa Engkau adalah prioritas utama dalam kehidupan mereka. Dan pada waktunya Tuhan, mereka akan datang bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus Allah bukan semata-mata karena kami berada di tempat ini, tapi karena kami yakin dan percaya tempat ini adalah milik-Mu, di mana kami bisa merasakan kasih Tuhan, di mana kami bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga biarlah setiap gereja di tempat ini Tuhan bisa menjadi berkat buat setiap orang di luar sana. Kami akan percaya itu terjadi bagi gereja kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya Engkau memberkati. Biarlah kasih, sukacita, bahkan kesehatan umur panjang Engkau nyatakan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Sehingga kami akan percaya kasih Kristus terus nyata bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra beserta dengan keluarga. Engkau juga memberkati hamba-Mu. Kiranya apapun yang dia lakukan dalam pelayanan dan pekerjaan, Engkau juga memberkati. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir, hikmat daripada Tuhan terus nyata bagi hamba-Mu Pastor Esra. Sehingga kami akan percaya rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Buat keluarganya Engkau juga memberkati. Sehingga kami akan percaya semuanya Tuhan ada dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa buat Pastor Peter beserta dengan keluarga. Engkau juga memberkati Tuhan. Buat dari pelayanannya semuanya Engkau memberkati. Sehingga hikmat marifat daripada Tuhan sendiri Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter Tuhan. Sehingga kami akan percaya kasih-Mu yang luar biasa, cinta gelora akan Engkau Tuhan terus nyata lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter beserta dengan keluarganya. Sehingga keluarganya aman dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap para keluarga-keluarga kami. Mungkin yang ada di Makassar, bahkan ada yang di kampung Tuhan. Engkau juga memberkati. Sehingga kami akan percaya keluarga kami yang ada di tempat ini, biarlah Engkau terus memberkati mereka. Bahkan yang ada di kampung juga Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya ketika kami berdiri dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan. Kami percaya ketika kami diselamatkan, ketika keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami yakin itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia kami ini, bangsa dan suku bangsa. Engkau juga memberkati buat kota kami, Makassar ini Engkau memberkati Tuhan. Sehingga semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya di kota kami ini Tuhan, baik itu dari pemerintah, kami yakin dan percaya sampai ke pelosok daerah Engkau juga memberkati. Setiap pemerintahan yang ada di kota kami ini, semuanya itu orang-orang yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk memimpin kota kami di tempat ini. Kau berikan mereka hikmat, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat keselamatan kota kami ini Tuhan, semua dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Sehingga lawatan Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi, keselamatan itu akan terjadi. Dan kami akan melihat keselamatan-Mu Tuhan, nyata bagi setiap orang, setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tepat pada waktu Tuhan, kami akan melihat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di kota kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Setiap para pemimpinnya Tuhan Engkau juga memberkati. Biarlah setiap mereka Tuhan Engkau pilih, Kau tetapkan Tuhan. Kami akan percaya mereka semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Takut akan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Indonesia baru kami ini aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya pemulihan
keselamatan itu akan terjadi bagi Indonesia kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ke depan Tuhan, di mana pada tanggal 5 Maret kami akan mengadakan ulang tahun Gold Sisi. Engkau juga memberkati setiap panitia-panitia yang bekerja sampai saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, bahkan kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Sehingga ketika nanti acaranya Tuhan, kami percaya nama Tuhan saja yang diagungkan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya setiap panitia terus Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami bekerja dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau Allah sendiri yang berkehendak dan jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang diberitahukan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau makin mengenal kasih itu, kasih yang adalah pribadi Allah, kasih yang melampaui segala pengetahuan manusia, kasih itu yang akan memenuhi hati dan pikiranmu dan meluap-luap di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Kasih itu yang akan terpancar melalui kehidupanmu. Dan ketahuilah, setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu, engkau dapat menghadapinya dengan kasih Kristus, kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupanmu. Dan kau akan keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.